Cuman dia ini Mau gue sekarang spill gak sih? apanya? Tapi kita spillnya antara kita aja ya. Iya boleh dah. Nih belum pernah aku spill kemanapun nih. Oke coba. Boleh dah. Oke. Gue dari tadi fokus ke cincinnya Dea, lu bagus gitu bentuknya kayak jam tangan gitu ya. Oh ini alat zikir. Oh iya, alat zikir. Alat zikir digital. Ini Iya. gokil. Wah keren juga ya. Coba boleh lihat nggak? Maaf. Gila guys, di tangannya Dea sekarang ada alat zikir. Emang selalu. Ini udah 105, berarti jangan di reset nih ya. Yang di riset ya. Oh, udah Jadi alat zikir teman-teman. Bener ini. Dea OnlyFans, gila. Ini buat saudara Marcel yang sudah membeli video Dea, ini saya hadirkan langsung. Tapi sayang sekarang Marcel sudah menikah. Kalau dia belum menikah kayaknya mau nyamperin ke sini. enggak deh, jangan. Aduh, Marcel jadi ketangkap juga tuh gara-gara Dea juga tuh. Kok gara-gara aku sih? Ya kan dia beli videonya Dea. Terus habis itu nggak tahu ditangkap polisi aja gara-gara beli. Dipanggil kali. Ya dipanggil lebih tepatnya, benar. Kan kalau Dea memang ketangkap ya. Ya kalau aku Ketangkap dan itu posisi Dea lagi di Malang katanya. Lagi di Malang. Oke, dia langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Iya. Gila ya, memang kinerja polisi kita tuh keren-keren loh. Keren-keren bisa langsung. Keren banget. Maksudnya bisa tahu Dea posisinya ada di Malang dan dia bisa tahu aja maksudnya itu kan ya nggak tahu ya, Dea tuh kan pindah-pindah kotanya kan. Iya. Kuliah di Semarang. Asli Surabaya. Aslinya Nganjuk. Oh, aslinya Nganjuk. Tapi udah lama nggak pulang. Oke, orang tua di mana sekarang? Orang tua tinggal nyokap. Iya, di mana dia? Di Malang. Di Malang. Oh, jadi ke Malang itu nyamperin nyokap? Enggak juga. Oke. Waktu itu hubungan keluarga lagi renggang banget. Kalau boleh tahu nggak maksudnya kenapa renggangnya? Apakah karena video-video? Apa karena berantem biasa aja? Lagi berantem, terus emang nggak pernah akur sama nyokap sejak lama. Terus posisi bokap udah nggak ada kan, udah pas dari tahun 2020 dan kondisi ekonomi waktu itu jadi guncang gitu dan akhirnya I deciding to berantem. Yes, living. Pergi gitu dari ke Semarang tuh berarti duit sendiri. Ya. Oh iya. Iya. Jadi kayak selama dari tahun 2020 sampai kemarin ketangkap itu aku emang kerja sendiri. Buset. Dan SMA di? Aku ada pokoknya SMA. Oh iya, maksudnya kotanya ya ada maksudnya. Di daerah Nganjuk juga. Oh, daerah Nganjuk. Iya. Habis itu langsung berangkat ke Semarang uang sendiri. Enggak, jadi gini, aku kan bokap kan meninggal tahun 2020. Sakit, mohon maaf, sakit. Ya sakit. Oke. 2020 itu kan aku udah masuk kuliah dari tahun 2017. Aku angkatan 17. Jadi waktu itu bokap masih bisa nguliahin. Masih bisa biayain hidup di Semarang. Tapi ketika bokap nggak ada itu kan pas Covid juga kan. Jadi hancur. Lebur lah pokoknya. Dan di Nganjuk tuh tadinya sama bokap tuh ya? Ada bokap, ada nyokap, lengkap. Dan berarti nyokap pindah ke Malang itu pas sudah lulus SMA timelinenya? Bukan. Jadi kenapa nyokap pindah ke Malang itu juga karena bokap udah nggak ada. Siapa yang diurusin sekarang? Nah, terus dia nggak diajak ke Malang gitu awalnya? Apa? Ya enggak. Aku ya diajak, cuma aku tidak mau gitu loh Kak. Aku lebih memilih untuk hidup di Semarang aja ngekos. Oke. Berarti memang dari situ nyokap memutuskan ke Malang, dia memutuskan ke Semarang untuk kuliah di Undip. Iya, aku di Semarang aja udah gitu. Aku stay di Semarang tuh udah dari tahun 2017 soalnya. Sampai kemarin terakhir tahun 2022 sebelum ketangkep. Nah, berarti kan di Semarang kuliah. Nah, selama ini tuh bikin video-video itu di Semarang, Surabaya, di Malang? Surabaya sama di Semarang. Surabaya sama di Semarang. Yes. Ketemu pacarnya Dea waktu itu? Oh iya benar, mantannya Dea itu di mana? Ketemu mantan aku tuh udah dari tahun 2019 kalau nggak salah ya. Di Semarang? Di Surabaya. Di Surabaya, dia kerja di Surabaya. Oke, berarti dari yang LDR, sempat LDR. Berarti timeline pacarannya waktu itu udah kuliah di Semarang sebenarnya. Udah kuliah di Semarang. Oke, terus ketemu di Surabaya, ketemu online? Ketemunya langsung. Dari Surabaya? Iya. Oke, pas main ke Surabaya kenalan Akhirnya. Kenalan di mana? Sorry. Di coffee shop apa sih waktu itu ya? Oke. Di Basra kalau nggak salah. Oke, diajak kenalan gitu ya? Iya. Terus? Dia tuh awalnya naksir ada cewek gitu. Temennya dia? Ya, cuma nih orang atraktif juga ya gitu.
lucu orangnya, humoris gitu. Oke. Nah dia ngefans banget sama Tretan Muslim, sama Coki Pardede, dia suka banget. Iya kayak Surabaya. Dia pengikutnya ini sih stand up komedian Indonesia gitu. Berarti tahu gue dong. Tahu lah pasti. Dia kalau nggak nonton ini kayak bahaya banget sih. Iya benar. Terus abis itu. Tapi dia nge-follow lo kok. Oh iya. Yes. Ya pasti ditonton ini udah. Halo. Rena Diki nonton ya? Oh langsung sebut nama. Oke siap. Nggak masalah. Oh nggak masalah ya. Nggak masalah. Oke berarti enggak, lu kan sebut nama ya. Terus itu memang beneran aman dia udah. Orang tahu nggak di video itu dia? Tahu lah. Oh udah tahu. Oh ya udah oke clear berarti. Nah, clear orang dia dipanggil ada beritanya. Oh, gue nggak ngikutin cowoknya soalnya. Ngikutin gue doang. Iya, gue taunya cuma kan yang viral cuma Deha OnlyFans dia gitu doang. Sengaja kan? banget gue nutupin dia. Sengaja banget. Kenapa? Gue nggak mau dia kena sih waktu itu sebenarnya. Oke, tapi akhirnya ujung-ujungnya tetap dipanggil polisi. Tetap dipanggil polisi sebagai saksi dan kayak aku sempat deg-degan, aku takut dia juga jadi tersangka karena kalau dia jadi tersangka kan aku pasti salahin sama keluarganya, aku pasti disalahin sama dia juga. Even though ya dia juga dapat bagian. Dari penjualan itu ya, OnlyFans itu ya. Tapi kan ngakunya enggak. Pinternya gitu. Oke. Waduh Rena Diki ya, namanya Rena Diki ya. Maaf ya. Gue yang minta maaf. Nggak, tapi oke. Berarti kalau tadi bilang soal pacaran itu ini kalian berdua emang sama-sama mau aja bikin video itu bareng-bareng dan menghasilkan dari situ ya? Sebenarnya tuh dia bilangnya malah dia dijebak lah, dia dipaksa lah. Hah? Aku sampai kaget loh kak, seriously. Kayak hah? Oh ya udah deh. Dia cerita kemana-mana ke teman-temannya, ke cewek-cewek yang dia deketin. Setelah itu, aku sampai yang ya Tuhan sampai segininya. Oke. Kayak aku tuh kurang apa sih sampai ngorbanin masuk ke penjara demi kamu. It's okay gitu loh. Dan tiba-tiba you create the story like I am the monster, I'm the villain gitu loh. Oke. It's okay. Padahal sebenarnya kalau pas perjanjian bikin video itu memang sama-sama mau sama-sama ya. mau kak. Sebenarnya ya. Sebenarnya sama-sama mau gitu. Terus aku dibilang nge-revenge porn lah segala macem. Orang kalau lihat videonya tahu siapa yang ngerekam. Oke. Siapa yang megang handphone itu. Dan kayaknya muka cowoknya nggak pernah kelihatan tuh. Ya kan. Muka cowoknya nggak pernah kelihatan kan. Kalau gue jahat. Kalau ceritanya gue yang revenge, gue spill gak sih mukanya? Gue jual sekalian gak sih? Aku gak pernah loh. Oke, masuk akal sih. Harusnya kan? kalau misalkan memang jahat, ya sekalian aja spill abis-abisan gitu ya. Oh, dan But I'm quiet, I'm silent. Iya. Dan kenapa sih awalnya kalian mau bikin video itu? Lagi chaos. Oh, ini masalah keuangan berarti? Yes. Dan tahu kalau OnlyFans itu menguntungkan dari mana? Sebenarnya aku udah pernah main tuh tahun 2019. Cuma kosong isinya. Main tuh maksudnya? Kayak iseng buka, iseng bikin. Oh, iseng bikin. Oke. Tapi kayak aduh, malas banget. Ya udah aku tutup. Maksudnya kayak enggak bikin lagi. Oke. Tapi banyak banget di Twitter tuh yang mainan OnlyFans. Oh, Twitter memang sarangnya. Sarangnya, Ray. Dan akhirnya kayak banyak yang flexing dapat segini, dapat sepersekian juta gitu. Akhirnya ya why not? Oke, dan akhirnya kalian berdua yaudah oke kita bikin karena nih lagi chaos soal keuangan kembali lagi isunya adalah keuangan ya. Iya. Udah tuh bikin, habis itu udah ternyata benar-benar menghasilkan dari situ. Iya, belasan juta sih semingguan. Seminggu belasan juta? Iya. Dari orang yang langganan? Yes. Oh gitu. Oh ada gitu, masuk berarti langsung ditransfer dari bank sana ya, bank Universitas dari mana sih? Bukan UK. Oke, dari Inggris terus. Iya. Cuma kan prosesnya kan seminggu kan. Jadi aku nge-withdrawnya tuh seminggu. Seingat aku ya, karena sekarang udah nggak main lagi kan. Iya udah tutup lah, udah kapok juga ngapain? Bego nggak sih kalau masih jatuh ke lubang yang sama? Iya benar. Gitu. Makanya udah jadi prosesnya dulu tuh seminggu udah seminggu ditransfer gitu. Iya seminggu aku withdraw, aku withdraw gitu. Oh dan ditransfer langsung ke rekeningnya dia. Iya waktu itu yang udah disita rekeningnya. Oke. Nah flashback sedikit deh. Itu tuh sebenarnya waktu itu dia tuh ditangkap karena apa sih? Gue agak-agak lupa dikit. Kasus pornografi.
Jadi kasus Asusila mau pornografi produksi. ada yang laporin lah intinya gitu ya. Ada pelapornya. Oke, terus habis itu ditangkap, udah, dan itu dia out of nowhere aja, kok gue ditangkap gitu ya posisinya, nggak sadar, nggak tahu aja gitu. Ya, kok ya sebenarnya sebelum ditangkap tuh udah feeling. Feeling gimana tuh? Ada feeling kayak, ternyata ngelanggar hukum ya. Iya, soalnya ada UU ITE memang, Iya, sama UU-nya undang-undang pornografi. Akhirnya kayak, ya gue ngelanggar hukum ya. Ya udahlah, mau gimana lagi. Oke. Udah siap, udah kayak posisi ready, but ketika pintu diketuk sama polisi kayak yang denial. Oh, denialnya tuh maksudnya kronologisnya gimana? Jadi diketuk, itu di mana ditangkapnya? Di kosan. Oh, di kosan di Malang. Di Malang. Terus banyak yang bilang kan lagi nge-live lah, lagi apa? Enggak, lagi tidur. Oh, lagi tidur. Bangun Jam tidur. berapa itu? Jam 2:30 sore. 2:30 sore ya? Iya. Oke, lagi tidur terus diketok. Terus aku tuh buka pintu. Dia ini kami dari Polda Metro Jaya. Kami melakukan penangkapan. Oh iya Pak, gitu. Saya boleh ganti baju dulu nggak? Itu posisi aku bener-bener kayak pakai baju tidur. Itu aku kagetnya ada rekaman penangkapan di mana posisi aku tidak menutup bagian. Oh iya. Yes. Jadi maksudnya di atas ini kebuka. Bukan kebuka, tapi gimana sih, lihat aja deh video penangkapannya. Oh, emang nanti deh kita lihat ini aja. Masih ada. Maksudnya Dan itu bukan dari Polda Metro Jaya loh yang ngerekam. Oke, dari siapa? Gak tahu. Out of nowhere aja gitu. Out of nowhere ada, dan dari pihak yang nangkap aku, penyidiknya tuh bukan kita deh, kita nggak ada megang handphone loh. Kan kita di situ semua, ada di dalam video itu juga. Terus siapa gitu? Oh gitu, out of nowhere ya, serem juga ya. Maksud aku kemarin juga aku sempat ke inilah ada suatu problem. Yang aku ceritain tadi soal uang, yang aku lapor ke mana tuh Propam. Aku juga cerita video penangkapan aku juga kesebar Bu gitu kan ke Polwan ini Propamnya. Loh itu kan nggak boleh, dia bilang gitu. Itu kalau kena bisa, itu kalau kamu tahu siapa bisa dilaporin, bisa kena. Tapi kayaknya bukan dari orang Polda Metro Jaya, aku bilang gitu. Oh gitu. Karena orang Polda Metro Jaya itu ada di situ semua di dalam video itu, jadi bukan mereka pasti yang rekam. Oke. Nggak, maksudnya kerekam nggak, gimana posisi yang nggak di atas? Pakai baju tidur. Oh gitu dong. Jadi maksudnya nggak pakai bra gitu kan? Yes. Oh ya, cewek-cewek memang kalau tidur kan kayak gitu. Yes. Oh maksudnya itu. Gue kira telanjang gitu. Hah? Kenapa ditangkap telanjang gitu? Gue kira. Enggak. Jadi aku benar cuma pakai baju tidur gitu loh, sleep gown. Iya. Oh, dan itu transparan gitu mungkin. Yes. Oh, itu maksudnya. Ya itu agak ini ya. Dan kalau gue nggak tahu deh, kalau mungkin penangkapan narkoba kan waktu itu Coki teman gue juga ditangkap tuh. Dan itu ada rekamannya kan? Iya itu kan? Itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Oh gitu. Nggak boleh loh. Baru tahu tuh gue. Ya nggak boleh loh. Iya, waktu aku itu dijelasin sama pihak Propam nggak boleh Kak. Ya Coki kan viral kakak bukan tuh. Kan ini loh, kan itu bukan kasus pembunuhan, bukan kasus ini gitu. Setiap manusia tuh punya hak asasi kali. Oh, kalau kasus pembunuhan boleh berarti kata. Gak juga sih, gak tahu juga. Gak tahu ya. Daripada gue salah komen nih. Soalnya waktu itu sering ada video yang misalkan pencuri, ada video viral kok, pencuri ini ketiduran di tempat curiannya, terus dibangunin sama polisinya, dinyanyiin selamat ulang tahun, pokoknya gitu-gitulah. Seriusan? Iya lah, terus dia kayak baru setengah sadar gitu, dibangunin tuh polisi semua udah ngerubung gitu. Nah, gua nggak tahu makanya. Aku juga nggak tahu sih, tapi waktu itu dari pihak Propamnya bilang itu sebenarnya nggak boleh Kak. Iya, jadi maksudnya buat netizen yang nonton mungkin ada yang lebih ngerti, silakan komen aja di bawah gitu, ya. Karena memang posisi kita nggak tahu ya. Iya, aku juga tahu pun cuma sekilas-sekilas doang gitu informasinya. Nah, terus habis itu udah tuh ketangkap kan? Ketangkap, terus habis itu dengan posisi itu udah ganti baju dulu, boleh ganti baju. Aku mandi dulu. Dibolehin mandi. Boleh bawa barang-barang, maksudnya bawa koper apa segala macam. Aku boleh. bawa satu ransel doang. Oke, berarti. Dan itu posisinya dia waktu itu pas mandi, kepikirannya lagi apa tuh di otak tuh? Aduh, matilah aku. Gitu doang. Soalnya sama nyokap juga berantem, jadi nggak ada tanggung jawab apapun ya? Iya nggak dong. Aku tetap waktu di Polres Malang aku telepon nyokap sedih, nyokap nangis, histeris juga. Oke. Histeris. Ada saudara nggak sih dia? Gak ada. Oh, anak tunggal. Ade tiri. Oh, ade tiri, berarti dari suami baru gitu ya? Istri. Oh, dari bokap. Yes. Oke. Nah, terus habis itu udah tuh mandi, udah kepikiran kok ketangkap gini. Terus habis itu udah siap berangkat langsung ke Sempet Jakarta. nyatok loh gue. Walah.
Tetap make up tetap ya. Nyatok dulu. On point gitu make up. Karena tetap. kayak udah bingung. Oke. Dan itu sempet kayak bajunya mana yang dipakai di ini? Di video. Iya, diambilin. Aku rada shock juga, ada baju yang memang tidak, itu bukan bajunya Mas, aku bilang gitu kan ke polisi. Aku bingung harus manggil Mas, Kak atau Bapak. Pak. Karena seumuran aku. Oh, 25-an gitu berarti. Iya, ada yang seumuran aku. Oke. Mas bukan itu. Ah, mana aja lah gitu. Diambilin. Jadi langsung ngambilin handphone, laptop, ATM. Oke, semua disita lah ya intinya. Ya karena itu buat barang bukti kan. Jadi ya gue ngerti kayaknya itu memang prosedurnya sih. Oke, diambil tuh semua barang-barang apa yang ada di video diambil semua. Iya, termasuk handphone, ya gadget. butuh pasti disita. Laptop dan juga ATM ya. Karena ini transferan dari OnlyFans-nya kayaknya butuh di ya oke. Iya. Terus habis itu udah berangkatlah ke Jakarta langsung. Iya. Sempat Hari itu juga Iya, dibeliin jam tiket. 6. Enggak, naik mobil. Anjing naik mobil Pusing gue makanya. dari Malang. Yes. 12 jam. Berapa? 12 jam lebih. Buset, langsung long road aja jalan atau berhenti apa? Jalan. Gokil. Dan itu mobil kayak ya mobil biasa gitu ya, Iya, mobil biasa. Oh, itu jalur darat. Jalur darat. Terus selama itu dia nggak pengen kencing apa segala macam? Tidur di belakang. Oh, tidur aja. Tidur. Terus sampai di sana udah nggak lurus lagi tuh rambut udah. Masih kok. Oh, masih ya? Soalnya pakai Remington. Oh, jadi bagus. Ya soal istri gue juga gue beliin Remington juga. Oh gitu, jadi masih aman tuh ya. Remington endorse gue ya. Iya, itu kan lokal kan? Nggak tahu deh. Pokoknya kalau nggak salah gue beli itu juga soalnya. Seriusan? Iya, beli Remington itu. Terus udah nih sampai di Polda Metro. Udah berapa segala macam prosesnya. Mandi gue. Di- Mandi pakai di itu di lantai Polda? 4. Iya. Oh, dibolehin mandi lagi. Mandi. Oke, terus. Mandi terus pakai sunscreen. Mm-mm. Itu walaupun gemeteran kayak sunscreen dan skincare tidak boleh ketinggalan. Oh iya, soalnya tetap harus dipakai ya. Iya. Saya kan dibeliin makan tuh sama ada ya kan polisi gitu. Oke. Sama AKP siapa ya waktu itu lupa. Baik ya berarti. Baik, Oke. dia lumayan baik. Dia yang bantuin kemarin kasus uang aku itu. Yang udah diceritain di Opera Iya, Entertainment ya. Iya. Kasus uang hilang ya. Ya uang aku hilang di ATM. Dan ternyata ini sebenarnya ada di Opera. Oknum. Ya ada oknum yang make uang itu. Dan udah mengakui dan udah dikembalikan. Oke, udah dikembalikan. Terus udah akhirnya AKP ini ngasih makan. Masih makan tuh Oke. bubur ayam. Ingat sampai bubur ayam inget ya. Iya. Terus siangnya dibeliin McD. Oh, siangnya McD. Ingat. Ingat. Oke. Siang dibeliin McD dan di BAP terus jadi tersangka. Akhirnya aku dirilis lagi sama Polda Metro Jaya. Oh, jadi proses itu sebenarnya cepet ya, yang sampai BAP terus dirilis lagi. Dirilis lagi. Aku dirilis lagi. Ah, nggak tahu. Oke. Ya, dirilis. Tapi sempat masuk penjara nggak? Atau enggak? Aku itu penangguhan. Aku aja kaget nih ya. Buat kalian yang nanya kayak aku yang minta penangguhan, enggak, aku nggak minta penangguhan. Tiba-tiba aku dibikin penangguhan. Dikasih. Oh, dikasih. Aku dikasih penangguhan, jadi aku dilepasin. Jadi tapi penangguhan itu tuh prosesnya ketika penyidikan di kepolisian aja. Oke. Bukan ketika aku udah P21 atau masuk ke kejaksaan dan pengadilan, aku udah masuk. Posisi udah masuk. Udah masuk penjara. Iya. Oke. Dijeblosin. Berarti sempet ada di penjara kan? Iya, kemarin baru keluar tanggal 26 September tahun ini. Oh, berarti total berapa lama? Aku 1 tahun 2 bulan, 14 bulan. 1 tahun 2 bulan. 2 bulan. Iya. Wah, berarti udah ada pengalaman di penjara tuh ya? Yes. Penjara. Nah, ini sebenarnya di Kang Sule sama Megdani udah sempat diceritain ya? Di Kang Sule. Iya. Iya. Cuma gue butuh sedikit aja deh gambaran, mungkin ada yang belum nonton juga kontennya Kang Sule. Tapi gambarannya tuh gimana sih keadaan, kan berarti cewek semua Cewek semua. penjara. Terus gimana? Jadi pertama kan kita masuknya ke aku di Tahti dulu kan, Apa di itu? tahanan titipan. Oke. Sebelum aku dipindah ke Pondok Bambu, aku tuh di Tahti Polda Metro Jaya. Oke. Nah, itu di sana habis itu dipindah karena aku kan waktu itu posisi sudah tahanan jaksa ya, bukan tahanan polisi lagi. Jadi aku udah nggak bisa lama-lama di tahanan titipan situ. Ya kan, di sel itu. Selnya cuma untuk cewek tuh 3 kamar doang. Oke. 3 kamar doang, dan menurut aku kayaknya aku harus pindah ke Pondok Bambu aja deh karena di sana nampaknya lebih banyak kegiatan. Oke. Ya kan? Akhirnya aku move ke
Pondok Bambu, penerbangan, namanya penerbangan loh. Iya, penerbangan. Iya, aku istilahnya. diterbangin ke Pondok Bambu itu September kalau nggak salah ya, September akhir. September akhir aku masuk Pondok Bambu sampai aku lulus kemarin. Oke. Di sana itu perempuan semua di Pondok Bambu itu. Perempuan Ada semua. blok A, C dan D. Bedanya? Blok A itu kriminal, cuma kebanyakan untuk orang-orang yang lebih lansia usianya. Oke. Yang untuk ya orang-orang tua lah, ibu-ibu gitu, tante. Oke. Terus blok C itu khusus untuk narkoba. Oke. Blok D itu kriminal. Kriminal tuh berarti mencuri. Pencurian, pembunuhan, pornografi, ITE. Oh, semuanya di situ ya. Semuanya di situ. Pembunuhan juga. Pembunuhan juga. Blok A juga campur. Cuma usia aja yang membedakan. Terus di dalam sel tidur sendiri, tidur berdua? Tidak lah. 16 orang. Dalam sel. Dalam sel aku 16 orang. Oh, dia tuh tidur 16 orang. 18 malah pernah. Tapi aku tidur di atas ya. Oke. Oh, maksudnya kasur yang itu ya kayak asrama Enggak. gitu ya. Jadi kita tuh lapaknya tuh ada 2 lapak gitu loh. Oke. 2 lapak. Ada Di pada lantai? depan. Iya, tapi ada kayak naik gitu loh, paham gak sih? Naik gimana tuh maksudnya? Jadi lantainya tuh ada undakannya naik. Oke, Yes. paham. Terus dapat matras. Oh, dapat matras. Dapat matras. Oke, dan itu selama 1 tahun tidur di situ. 1 tahun 2 bulan tidur di situ. Ya udah. Nangis nggak di situ? Enggak. Kenapa nggak nangis? Aku nangis di penjara tuh cuma 2 kali. Kenapa itu? Yang pertama itu karena tuntutan aku 3 tahun. Sebenarnya nangisnya nangis kesel. Oh. Nangisnya di pengadilan. Oh, nangis yang kenapa jadi gua ketangkep? Kenapa? Bukan. Terus? 3 tahun ya. Oh gitu, kesel ke situ. Kesel kayak ya Tuhan. Apa salah gue sampai dituntut 3 tahun loh? Ya. Gitu. Oke. Paham gak sih? Iya kesel. Kesel kan? Aku udah kooperatif segala macem. Tuntutan aku 3 tahun. Apa salahnya? Ya aku tahu aku salah, berbuat salah, cuma nggak segitunya kali bos. Oke. Kesel banget itu. Sama jaksa pasti. Ya. Terus abis itu kedua itu terakhir nangis waktu aku pulang kemarin. Terharu. Bayangin ya kayak aduh, ini hari-hari yang gue tunggu nih selama 1 tahun 2 bulan kan. Hari-hari yang gue tunggu banget. Itu tuh kayak ada kan, mereka kan pakai mic buat noain orang kalau mau kemana-mana gitu. Pasti kan ada bon perpustakaan, bon belanja rajut, bon olahraga lah gitu, ada namanya bon-bonan. Oke. Itu kalau gue kemarin bon bebas murni. Oke. Ya kan, ini yang udah gue tunggu-tunggu dari 1 tahun 2 bulan. Oke. Aku dikabarin tuh sama ada namanya panggilannya Korpe Blok. Apa itu? Jadi mereka kayak yang bantu-bantu sipir yang tugas buat jaga blok waktu itu. Ya kan? Si ada tuh ya. Aku udah kasih tahu dia. Bonan bebas lo udah ada nih. Di bon jam 10 ya. Oh, gila. Aku langsung gitu. Itu nangis tuh. Belum. Oh, belum. Gila. Finally nih my day gitu. Oke. Terus aku udah siap-siap di kamar tuh. Kenapa nggak bawa barang banyak ya? Semua aku tinggal lah. Ya kan cuma baju yang nempel di ini, sepatu sama celana. Itu doang. Terus sama waktu. 1 tentengan doang, tas-tas rajut gitu. Oke. Semua aku tinggal, beneran aku tinggal. Nggak ada yang aku bawa. Oke. Terus waktu siarin gitu. Bon, gue nih, bon bebas murni. Damn. Ini beneran gue nggak denial kan. Aku akhirnya kayak pamitan sama teman kamar aku, nangis. Mereka nangis lah. Terus ada yang pada datang gitu dari kamar lain, pamitan gitu. Maafin aku kalau udah salah ya gitu. Terus ada yang udah aku anggap mama sendiri di situ. Ada yang aku anggap adik juga kan. Bayangin kita tidur selapak gitu loh. Dan itu selama berbulan-bulan kita kan jadi keluarga jatuhnya. Iya. Ya kan, aku minta maaf kalau aku udah salah. Makasih udah ngerawat aku selama ini. Makasih kalau makasih untuk banyak hal, so many things gitu. Yeah. Akhirnya aku jalan ke depan, aku pulang. Tapi masih proses di depan gitu. Pamitan sama orang-orang gitu. Dan pas keluar tuh
yang ada di pikiran langsung apa nih? Nasi Padang bukan ya? Kopi, es kopi. Mana es kopi? Kan soalnya bingung nih mau tinggal di mana apa. Jadi kayak waktu pas keluar pertama itu yang ada di otak Dea apa? Es kopi. Es kopi. Iya. Ada orang keluar penjara keluar es kopi. Kopi susu. Langsung gitu ya. Iya. Oh, jadi langsung jalan. Jadi pas keluar ini langsung jalannya kemana nih? Langsung. Karena dijemput nyokap sama lawyer aku kan. Oh, dijemput nyokap. Oke. Dijemput nyokap terus lawyer ngasih handphone aku. Oke. Kan. Ini gimana cara makainya? Gitu. Kayak ini gimana cara makainya, Mas? Oke. Aku nggak tahu ini gimana. Oh, ini handphone dikasih nih pas keluar. Belum, ini baru beli kemarin. Wos, duit dari mana tuh? Nabung. Nabung ya. Ini kalau ini nabung, nabung. Ya kan udah nggak bikin video lagi. Udah nggak bikin video lagi. Ya. Oke, jadi akhirnya dikasih handphone, nyokap jemput. Akhirnya kemana dulu di Jakartanya? Depan Fore tuh, depan Pondok Bambu. Ngopi dulu. Ngopi dulu guys sambil Instagram balik gitu ya. Password tuh masih ingat, password apa ya, segala macam masih ya kan. Terus akhirnya selama di Jakarta tuh kemarin aku ada tinggal di satu tempat ya kan sama mama selama 2 minggu karena tiba-tiba ada aja nih kerjaan datang gitu. Ada aja alhamdulillah kan. Ada aja kerjaan datang. Finally sekarang aku menetap di Jakarta. Aku ngekos di Setiabudi. Oke, berarti nyokap balik ke Malang. Nyokap balik dong. Kemarin aku sempat balik ke rumah dulu kan. Ambilin barang. Terus aku pamitan sama keluarga. Aku minta maaf sama keluarga. Serah deh mau maafin atau enggak ya. Gak gitu dong. Kan jadi gak tulus dong. Enggak. Canda. Aku minta maaf. Tapi gak nangis-nangis juga. Iya. Tapi ya waktu pulang, waktu lihat nyokap di depan portir tuh aku nangis sih. Aku minta maaf. Oh ya berarti ada 3 kali nangis tuh. Ya perpisahan sama lapak, sama lapasnya, sama Rutan nyokap. Rutan ya. Tapi tuh emang nangis seiring jalan. Oh emang. Itu seiring jalan. Kopi susu. Nangis gitu. Terus nangis tuh di dalam ruangan waktu ditanyain nama siapa gitu sama petugas register. Ya kan. Masih nangis. Kok masih nangis sih? Nama lengkap dia siapa sih? Gusti Ayu Dewanti. Oke, itu nama pemberian orang tua? Iya dari bapak. Nama Gusti sih bagus. Ya bagus kan? Iya bagus. Kelakuan? Iya kelakuannya aja sih. Kita nggak ada yang tahu kelakuan orang manusia ya kan? Oke. Kalau ujung-ujungnya tobat? Oh iya bener. Ya, semoga tobat sih. Nggak tapi berarti Kapok. tapi kopi susu udah ketemu nih, udah dikasih handphone lagi. Udah tuh akhirnya main Instagram lagi. Yes. Udah dan sekarang ngekos di Setiabudi. Iya ngekos. Uang ngekosnya dari? Ya kerja. Kerja apa deh sekarang? Endorse. Ya endorse gini gitu. Terus aku baru besok tuh ada event kayak ngelit DJ gitu di daerah Kemang. Oh DJ sekarang? Enggak, lead doang. Kayak karaokean tau gak sih? Pegang mikrofonnya. Iya. Gua nge-DJ. Wow. Iya siapa tahu belajar. Nggak ada yang tahu ya nasib orang kedepannya gimana. Iya. Tapi nanti kita bahas sedikit lah suasana di penjara itu apakah seperti di film-film atau enggak. Cuman dia ini mau sekarang. Mau gue spill gak sih? Apanya? Tapi kita spillnya antara kita aja ya. Iya boleh dah. Ini belum pernah aku spill kemanapun nih. Oke coba. Boleh dah. Gue dari tadi fokus ke cincinnya deh ya, lu bagus gitu bentuknya kayak jam tangan gitu ya. Oh ini alat zikir. Oh iya alat zikir. Alat zikir digital. Ini? Iya. Gokil. Wah keren juga ya. Coba boleh lihat nggak? Maaf. Gila guys. Di tangannya Dea sekarang ada alat zikir. Emang selalu. Ini udah 105 berarti jangan di reset nih ya? Yang di reset ya. Oh udah jadi alat zikir teman-teman. Bener ini. Wah gila. Wah keren juga ya. Coba. Itu apa kok keadaan di sana? Iya ini kan gue. Dan itu 2 itu? Teman. Oke, ini boleh dikasih lihat ke kamera? Jangan dong. Ini rahasia. Kalau ini boleh. Ini petugas teman aku. Oh ya udah aman kalau. Ini aman ya guys. Ini petugas teman aku. Petugas, ya. Aku juga temenan sama petugas sana kan. Jadi it's okay, it's fine. Jadi ini pas aku pertama kali. Ya kelihatan gak tuh? Coba. Kelihatan gak sih? Kelihatan Dim. Oh kelihatan ya. Jadi waktu aku bebas, aku langsung foto-foto sama petugas. Oh, petugas. Oke. Berarti udah make upan juga tuh pas keluar ya?
Udah langsung make up langsung on point gitu. Gila bawa alat zikir loh sekarang loh. Bagus. Sholatnya udah rajin. Rajin banget sih. Karena ya kalau kayak gini kan lagi enggak. Iya benar. Ya, So lagi halangan ya. Lagi halangan hari ini. Oke. Makanya berarti zikirnya nggak lepas dulu. Oh berarti ta'aruf tuh bener deh. Langsung nyari pemuda ta'aruf bener dah. Belum siap. Oh belum siap. Tapi ada gambaran mau menikah pasti ada lah ya. Pasti ada pengen punya hubungan. Cuma aku masih mikirnya gini. Oke. Aduh susah ngomonginnya. Kenapa? Keluarga kamu siap nggak nerima aku? Jadi daripada kemarin ada yang udah kayak pengen gitu. Hah, maksudnya pas keluar dari lapas gitu? Bukan kemarin banget. Oh pas sebelum ketangkep? Bukan. Jadi momen-momen sekarang sih baru 2 minggu 3 mingguan lalu lah. Ada yang mau ngelamar? Yes, ada yang kayak gue pengen sama lo deh. Ya, aku bilang gini. Tell your family. Kamu kasih tahu dulu keluarga kamu, background aku kayak apa. Kalau keluarga kamu menerima dan keluarga kamu setuju, ya udah, aku bisa apa? Oh gitu. Dan ini aku nggak mau menjelaskan ke keluarga kamu, soalnya aku nggak mau punya isu dengan keluarga orang. Maksudnya kayak kalau keluarga lo nggak setuju ya udah, kita temenan aja. Kalau keluarga lo setuju ya udah kita jalanin. Oh kalau keluarga setuju berarti langsung nikah? Ya jalanin dong. Oh, pacaran dulu. Ya mungkin deket lah ya. Oke. Tapi kalau misalkan dia langsung mau nikah sama dia terima orang ini? Tergantung kenapa? Apa ya, kita kan kalau selama belum kenal terlalu deket, aku takut juga punya isu kan. Iya takutnya sama nanti kayak kemarin. Iya benar, sifat jeleknya baru keluar ketika udah menikah Iya, dan itu udah telat. Gitu kan, aku nggak mau kayak mengulang kesalahan gitu kan. Jadi ya udah kita jalanin aja. Oke, jalanin dulu aja, maksudnya biar ketahuan dulu sifat-sifatnya. Iya, sifat-sifatnya kan kamu juga belum tahu sifat aku kayak gimana. Ini kenalan di mana dia? Di sosmed? Sebenarnya dia temen udah lumayan lama. Dari Semarang? Ada dia, tapi dia sekarang stay di Jakarta. Oh gitu. Cuma ya kalau emang lo demen sama gue gitu, ya udah tell your family lah. Oke. Nah ini ada satu metode menarik ini dari Raim Laude ya. Gua kayaknya nih tayang Dea duluan, Raim belum tayang nih. Raim tuh kayaknya baru minggu depan dia tayang duluan. Raim tuh ada ngomong kayak gini. Kalau kita mau menentukan jodoh, carilah orang yang ketika cium pipinya Dea ataupun meluk Dea itu nggak ngaceng. Jadi kalau misalkan masih ada intensitas, kalau meluknya itu arahnya ke arah seksual gitu. Itu tuh takutnya cuma nafsu doang karena kayak gua sama istri gua, terus habis itu ya bukannya kita nggak nafsu sama istri kita masing-masing ya, cuma Raim sama istrinya tuh ada di satu momen di mana ketika dia tuh meluk udah bukan arahnya tuh udah bukan seksual. Iya, jadi emang udah sayang, udah real, emang ini jodoh gua gitu. Iya gitu, ini belahan jiwa gue gitu ya. Iya, jadi udah posisi kayak, dan gue sama istri gue juga gitu, kayak udah pelukan, udah apa ya, udah bukan udah gitu arahnya ya? Gitu, emang udah sayang aja. Nah itu baru jodoh tuh namanya gitu. Seriously? Iya, jadi kalau dia harus pelukan dulu, melukin satu-satu. Ya enggak, jadi kalau misalkan nih saran aja, kalau misalkan dia ketemu cowok-cowok, usahakan dia jangan sampai ada cowok yang mengarah ke arah seksual. Intinya itu doang. Iya, aku juga menghindari harus sih. Ditahan terus. Iya, aku menghindari. Nanti kelihatan tai-tainya di situ deh. Aku menghindari banget sih, jujur aja kayak. Ya misalkan dia ghosting, udah pasti maunya nafsu doang, udah. Aku benar-benar apa ya? Jujur aja. Aku juga punya rasa kayak cowok deketin gue tuh cuma buat dapetin hal itu, padahal gue tidak akan memberikan hal itu. Seriously, gue bener-bener, lo pikir segampang itu dapetin badan gue? Enggak. Iya. Dan itu penting banget, makanya kalau tadi dia bilang gue mau ketemu hubungan yang nggak toksik, yang bener, yang ini, walaupun misalkan let's say gue nggak tahu ya, maksudnya ini soal kehidupan dia bukan kehidupan gue ya, maksudnya gue beda gaya lah. Tapi misalkan let's say dia tahan dan akhirnya ada satu yang nggak ghosting, yang bertahan sama dia, berarti kan dia he's the only one lah, kayak anjing nih orang gokil banget nih, udah hampir setahun jalan tapi kita nggak ngapa-ngapain kecuali ya apalah ciuman apalah, terserah dia lah gitu. Tapi udah nggak ngapa-ngapain nih posisinya, bener-bener gak ada apapun, mau apapun itu bentuknya yang mengarah seksual nggak ada, berarti kan dia he's the only one kan. Nah itu berarti kan harus dipertahankan. Yes.
Nah itu nggak tahu abis itu keputusan selanjutnya gimana. Cuma kalau memang udah ketemu cowok kayak gitu, kadang-kadang kan ya, gua nggak tahu dia butuh semacam takutnya zong. Oh ternyata seksnya tidak terlalu memuaskan dia ketika menikah atau apa segala macam. Itu kan jadi ketakutan juga kan maksudnya kan. Iya, Buat emang dia ya kan. cewek ada punya kayak gitu juga sih sebenarnya. Ya maksudnya itu akan jadi maksudnya akan jadi barometernya dia juga nggak untuk memutuskan menikah apa enggak gitu. Enggak sih. Oh berarti udah pure sifat semua udah itu aja ya. Iya. Oh ya bagus berarti. Sebenarnya aku juga pengen gitu loh. Pengennya tuh aku settle dulu secara ekonomi, secara mentally, secara pekerjaan aku tuh pengen settle. Oke. Aku pengen membahagiakan ya ibu aku lah ya. Yang dari kemarin udah nemenin aku selama aku di dalam setahun 2 bulan. Oke. Itu pasti aku mau ngebales dia dulu. Ngebahagiain dia baru aku mau bisa lah aku cari fokus ke yang lain. Dan pekerjaannya dia maunya jadi maksudnya dalam tanda kutip selebgram aja atau mau kerja kantoran 9 to 5? Sebenarnya kalau bisa kerja kantoran why not? Ya soalnya SKCK sih ya. Kemarin aku bikin SKCK bersih-bersih aja. Oh iya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Ya ada yang daftar. Oh, enggak. Siapa sih? Coba siapa? Ya nggak ada kan udah jadi ini kan. Maksudnya ada. Maksudnya ini berita nasional ya. Yang kayak mantan koruptor udah ikutan lagi. Udah iya kan udah itu berita nasional kan udah dibahas netizen nih SKCK di negara kita gimana sih sistemnya gitu loh. Oh tapi kalau aku sih setahu aku ya kemarin lawyer aku bilang lah kan kamu hukuman di bawah 2 tahun kan? Oke berarti aman. Aman kata dia. Oh jadi nggak ada masa isu. Aku bikin SKCK pun juga di daerah rumah. Oh berarti bisa kerja kantoran harusnya. Harusnya ya. Iya berarti mau kalau pengen kerja kantoran mau. Langsung ya nanti bisa DM saya. Kerja apa nih bidangnya yang dia mau nih? Bisa apa ya? Jangan bisa apa aja. Aduh, yang jelas jangan berhubungan dengan angka. Iya jadi apa maunya apa nih kira-kira? Ya mungkin bayangan? marketing. Oh, marketing. Iya, enggak kalau HRD enggak juga sih, gue belum bisa sejauh itu. Oke. Kerja bidang PR. kreatif, PR. Ya kreatif bisa. Nembusin ke brand bisa. Bisa dong. Nembusin brand bisa. Bisa lah. Oh kerja sama-sama saya aja kalau itu. Salim dulu. Jangan. Takut bininya. Enggak lah kalau itu nggak apa-apa salaman mah. Enggak maksudnya kan kita nggak tahu. Gue asal nembak aja. Tapi emang gue lagi nyari orang brand. Seriously? Iyalah. Oke, boleh deh. Kalau dia ada di circle kita nih, di circle tim-tim gue, dia pasti dibimbing ke jalan yang benar. Mau dong. Kita akan seleksi semua cowok dia ini supaya tidak seleksi yang ini dong. Oh ya nanti kalau jadi tim kita kan ada banyak nih. Aku ada Gibran namanya, ada Tommy Jigi, ada Dimas, ada gua gitu. Mau dong. Iya makanya nanti ya. Nanti ngobrol-ngobrol dulu aja. Oke. Iya kita jagain deh ya. Oh pokoknya cowok-cowok yang mau deketin dia asal-asalan kita cut langsung. Gua lagi mau diet nih by the way. Oh, promosi. Iya. Diet buat apa? Iya buat badan gue biar sehat aja. Dan gue kan naik 10 kilo. Oh gitu. Naik 10 kilo gila. Nggak tahu sih, soalnya belum melihat dulu dia gimana ya. Iya sih. Iya. Oh jadi begitu ya. Jadi pengen kerja apapun itu maksudnya PR, marketing, segala macam itu bisa. Bisa. Oke berarti ya semoga dapat kerjaan itu ya dia ya. Iya. Nah cuma balik lagi soal keadaan lapas tadi. Rutan. Lapas mulu. Rutan. Itu gimana sih seperti di film-film kah? Yang di film tuh yang kayak gimana nih bayangin nih. Makannya itu pakai apa sih yang langsung gitu? Enggak, kita tuh makan tuh jadi gini konsepnya. Namanya itu cadong. Cadong gimana tuh? Cadong itu ya untuk makanan kita cadong. Oke. Jadi tiap jam 8 pagi itu kayak blok tuh blok D 115 nyadong paket tuh itu makanan kita. Oke. Nasi, sayurnya apa gitu kadang. Sayur gado-gado. Gado-gado terus telur rebus kadang ayam kecap sama sawi putih sama nasi gitu. 3 kali sehari makan tuh? 3 kali sehari. Jadi jam 8, jam 11-an sama jam 3-an. Oke. Terus dikumpulin tuh. Jadi kan ya satu kamar tuh kadang ada yang ngambil 15, ada yang ngambil 13, ada yang ngambil 9, terserah dong. Ya. Terus dikumpulin, nasinya lauknya dikolektifin enggak tuh bahasanya. Jadi satu gitu, nanti terserah ada yang mau makan, silakan, enggak ada yang mau makan ya kita buang. Tapi gitu. Pasti habis kadang. Ya ada aja yang makan ya. Jujur ya, lauknya tuh layak. Untuk lauk layak, tapi untuk nasi ya nasi standar sih. Oke. Beras apa sih? Beras yang kecil-kecil gitu loh, yang warnanya rada mengkuning gitu. Oke. Ya standar, tapi jujur aja
gue nggak makan nasinya. Oke, tapi lauknya mah beneran enak ya? Enak loh, seriusan. Oke. Aku nggak tahu ya kalau di lapas atau rutan lain kayak gimana, tapi di Pondok Bambu itu enak loh lauknya, beneran. Berasa loh bumbunya. Berasa ya, berarti memang enak bener. Enak. Jadi aku bener-bener makan ayam kecap atau nggak kadang ikan asin nih aku makan. Kadang ada sayur asem tiap tanggal 15, 25 sama 5. Oh, spesial tanggal-tanggal segitu ya? Iya, itu ada sayur asemnya. Sayur asemnya enak kok. Oke, dan keadaan di sana semenyeramkan itukah atau friendly aja atau gimana? Sebenarnya friendly aja. Oke. Friendly aja. Berarti masuk penjara gak bikin efek jerah dong kan? Ya nyaman. efek jerahnya ada lah. Apa? Gini loh, kita tuh benar-benar terputus dengan dunia luar. Ya handphone tidak ada. Handphone nggak ada loh. Even tuh kita masih bisa nonton TV, tapi kan kita nggak susah loh berhubungan dengan orang luar tuh. Duit, ayo dapat dari mana kita kalau bukan transferan dari keluarga? Duit itu buat apa? Ya kan kita pasti butuh softtek, butuh. Oh itu harus beli ya di ya, koperasinya di sana, ya. Dia ada koperasi lah pasti. Oke. Terus? Meskipun kadang ada sumbangan, tapi kan itu nggak nutup juga kan buat kebutuhan kita yang lain. Ya. Buat cuci baju. Oh iya baju. Sehari-hari pakai baju yang orange gitu? Apa? Enggak, warnanya biru. Oh ya biru tadi lihat. Warna biru itu ya. Jadi itu terus yang harus dipakai setiap hari. Iya. Ada maksudnya seminggu dicuci terus atau lu boleh ngambil? Enggak, jatah kita tuh cuma 2 atau 1 gitu kalau nggak salah, namanya tuh WBP. Kalau satu dong. Satu kaos. Tapi kan nggak dipakai setiap saat. Setiap mau keluar blok aja. Oke. Tiap mau keluar blok, jadi kita pakai baju itu kalau ada kunjungan, kita mau ngaji itu pakai baju itu, ada yang mau ke gereja pakai baju itu. Nah kalau selama di dalam baju bebas aja? Bebas, baju tidur. Dikasih? Enggak. Kita kan bisa bawa 3 baju. Oh, jadi di dalam masih bisa make up bisa? Make up bisa. Oh, ya Tadi berarti normal. kan ada salon di sana. Oh, di penjara ada salon. Ya kita bisa beli make up tuh di salon. Ada salonnya. Oh, gitu. Kita bisa kerimbat, bisa keramas, bisa catokan. Karena ada salon. Cuma jeleknya ini aja ya, nggak bisa berhubungan sama dunia luar aja. Ya sebenarnya jeleknya banyak sih. Maksudnya kayak untuk efek jerah buat kita mentalitas juga loh. Bayangin 18 orang, 17 orang, 16 orang dalam satu kamar loh. Tidur bareng. Otaknya. Dan kayak jujur aja sih, boleh gak sih ngomong ini? Coba aja. Ya Tuhan, di sana tuh gue paling menghindari temenan sama kasus penipuan. Kenapa? Mostly mereka jago nipu juga. Di dalam rutan. Ngaku-ngaku bisa inilah, bisa itulah, ngurus apa. Ya elah, bohong. Iya, udah bagus informasi lah itu. Iya, bohong ya, itu. Ya. Terus kayak nih ya, bayangin aja. Ada loh kayak bayangin, aduh anjir ya Allah. Kalau inget tuh rasanya emosi juga. Dia tuh kayak nyolongin nomor orang lewat note gitu loh, lewat note-nya orang. Terus ditelepon ngaku-ngaku, ini keluarganya si ini ya, si ini lagi butuh uang nih, tolong ditransfer. Ada loh kayak gitu, telepon ke wartel. Ya berarti memang. Terus ya untuk pihak rutan hal-hal kayak gitu tolong ditindaklanjutin. Ya deh. pasti mereka ada tindak lanjutnya. Tolong. Cuma gitu. kayaknya memang screeningnya agak sulit mungkin ya. Iya. Karena mereka juga geraknya juga underground juga kali. Kayak yang di film-film gitu kan. Iya, tolong ditindaklanjutin deh kasus-kasus kayak gitu. Maksudnya kayak di dalam aja lo masih bisa nipu orang, apalagi di luar. Ya, Jahat gak sih? Padahal itu juga kamu tuh lagi ya? Lo tuh lagi dihukum di situ. Lo tuh harus jadi versi orang yang lebih baik lah keluar dari situ. Tapi kenapa lo malah kayak gitu? Malah tetap ada nipu. juga nih ya, yang di luar anaknya santun, baik, rajin sholat, tapi ketika di dalam malah jadi brengsek. Malah kayak baru nakal di dalam tuh ada. Oh, ada yang kayak gitu-gitu. Ada yang baru nakal di dalam. Oke. Nah, kalau misalkan di rutan tuh ada gak sih yang misalkan kayak kalau di film-filmnya kayak hasrat seksualnya nggak tersalurkan gitu. Terus yang ya kayak gitu-gitu tuh ada keadaan seperti itu juga. Yang kayak gimana? Ya nggak tahu kan kalau ya gue nggak ngerti juga sih. Maksudnya intinya kalau di film-film ya udah maksudnya masturbasi atau apa gitu-gitu loh. Kalau gue nggak, di kamar lain juga nggak sih, nggak ada cerita. Jadi nggak ada cerita apa-apa ya? Nggak ada cerita soal hal-hal tersebut. Oke. Dan cuma kayak di sana emang nih kemarin ada berita 99% ada orang yang nyeletuk kan. 99% isi rutan Pondok Bambu tuh lesbian, itu salah loh.
Oh ada berita gitu? Ada berita kayak gitu. Oh ternyata itu udah clear nggak ada ya? Enggak, maksudnya kayak Friendly semua. ya pasti ada yang penyimpangan seksual dimanapun ada kan? Iya. Ada, tapi kan nggak dengan data 99%. Lu pikir gue juga gitu? Gue nggak terimanya kayak lah nyokap gue sampai yang waktu gue telepon nyokap gue tuh, kamu lesbian nggak di sana? Allahu Akbar. Sampai gitu ya? Sampai nyokap gue, kenapa mah? Ada berita. Ini di Rutan Pondok Bambu 99% ada yang ngomong kalau lesbian. Enggak mah, enggak kayak gitu. Oke. Enggak, penyimpangan seksual tuh dimanapun pasti ada. Ya. Dimanapun kamu. Tapi nggak kayak gitu dong datanya. Ngomongnya jangan kayak gitulah. Jadi orang terlalu ini ya, maksudnya mendramatisir. Hyperbol gitu loh. Ya. Gak ada kayak data seperti itu tuh nggak ada. Pasti ada, cuma buat apa juga gue kayak gitu. Oke. Ya kan? Dan kalau di sana tuh mandi tuh bener-bener samping-sampingan, bener. Jadi samping bisa bugil ketemu bugil lihat-lihatan gitu, bener. Yes. Oh. Segini loh. Segini tuh maksudnya? Jadi temboknya segini dong. Oh jadi kelihatan banget atas ini. Kelihatan. Ya? Nah itu mungkin yang kenapa ada berita itu mungkin gara-gara kayak gitu juga mungkin. Nanti coba cek deh beritanya yang ngomong siapa. Iya kan nggak tahu juga ya berita dari siapa ya. Tapi memang rada kaget juga dengan adanya dia bikin opini seperti itu. Oke. Dan memang mungkin dari situ juga akhirnya mungkin tertarik jadi lihat-lihatan. Wah kurang tahu, kalau gue sih enggak ya, ngapain gue tertarik. Dan risih nggak sih mandi begitu? Risih banget. Awalnya risih, lama-lama ya udah mau gimana, terima keadaan nggak sih? Ya. Kita tidak bisa, aku di posisi tidak bisa menolak apa yang tidak aku inginkan gitu loh. Ya udah terlanjur. Terlanjur harus dijalanin. Dan akhirnya dari kesimpulan itu apa yang bikin Dea itu akhirnya takut untuk bikin OnlyFans lagi dan nggak mau masuk penjara? Gak enak tahu di penjara tuh. Oke, gimana tuh? Kayak ketemu keluarga juga nggak bisa, ketemu teman nggak bisa kan? Akses terbatas. Nongkrong nggak bisa. Minum kopi susu nggak bisa, makan bakso yang panas nggak bisa. Oke. Ya kan? Iya. Makanya jadinya itu tuh sebenarnya secara mental dan efek jerahnya jatuhnya ke mental ya. Iya mental banget. Apalagi kalau dia orangnya ekstrovert banget, wah itu pasti di penjara pasti. Aduh gak enak lah pasti. Mau introvert mau ekstrovert gak enak lah, apalagi lo tinggal dalam satu kamar, ruang lingkupnya 16 orang sampai 18 orang. Oke. Isi kepala orang kan beda-beda. Isi otak orang beda-beda. Gitu loh. Oke. Ada yang suka ngebully nggak kayak di film-film juga kembali lagi film. Yang ngebully gitu, anak baru lu. Apa lu? Gitu nggak ada. Nggak ada. Yang sosok premannya di situ. Nggak ada ya. Berarti semua sama rata lah ya. Sama rata. Cuma kalau lo berani kayak gitu, lo siapa? Oke. Lo siapa men? Ada petugas camp bestie gue. Oh ada gitu. Enggak, maksudnya ada petugas keamanan kan di sana. Jadi lebih tertib dong. Kamu tidak berhak menghakimi orang apalagi kayak mau petantang-petenteng. Lo siapa? Oke. Tapi ada petugas yang lebih berhak untuk mengadili dan menghakimi lo di sana. Koruptor ada di situ nggak di rutan itu? Ada tipikor. Tapi nggak ada, maksudnya dikhususkan. Iya dikhususkan gitu. Nggak juga. Ikut 18 ini. Iya, ada kok kasus tipikor di kamar gue. Oke. Tapi biasanya curhat-curhat gitu nggak, kayak kasus lo apa gitu, ngobrol itu gak? Ketika kayak udah melebur jadi satu gitu loh. Kasus kamu apa gitu. Oke, jadi akhirnya ngobrol di situ. Ketika aku anak-anak baru kan kadang kepo sama kasus aku tuh. Kasusnya Mbak Dea apa ya gitu. Cerita sama anak lain gitu. Oh Mbak Dea, tanya aja sendiri deh gitu. Oh jadi gak ada yang berani. Ngobrol. Gak ada yang berani. Oke. Dan tapi ada yang udah lama banget 10 tahun di situ ada? Enggak lah. Oh iya, berarti nggak ada yang selama kalau itu ya. Udah di atas, kadang di atas 3 tahun gitu hukumannya. Itu dipindah ke lapas. Lapas lebih berhak sama dia. Oh gitu. Lapas sama rutan kan beda. Iya benar, beda. Oh jadi udah ini ya, udah dipindahkan lah ya. Iya udah dimutasi lah ya. Diterbangkan. Diterbangkan, dioper gitu. Oh gitu ya kehidupan itu ya. Kita Soalnya harus siap loh dengan hal kayak gitu. Tiba-tiba jam 4 pagi ini kita dipanggil atas nama ini. Siap-siap ya, lokernya dibersihin. Oke. Itu mau keluar maksudnya? Pemindahan. Oh pemindahan. Dipindah ke Jogja lah, dipindah ke Semarang lah. Ada yang dipindahkan? Ada, ke Jogja, Semarang ada. Biasanya kalau dipindahkan karena apa? Ya karena hukuman. Oke, hukuman. Ada yang satu hukumannya tinggi. Oke. Terus karena dia nakal.
Ada yang pernah pelanggaran di gitu. dalam rutan. rutan. Ya sekarang gini lah, lo ngapain sih nakal-nakal di rutan? Ya kan lo udah dihukum, masa lo mau bikin masalah lagi? Oh, termasuk penipuan itu sebenarnya kalau Iya. ketahuan langsung pindah tuh. Bisa dipindah, dia di selti dulu 2 minggu biasanya. Oh. Seltikus. Sel tikus tuh yang itu yang nggak ada cahaya itu. Gak ada sama sekali. Serius, itu horor banget. Oh. Gue nggak pernah masuk ya. Cuma kayak gue pernah ngeliat dari luar. Itu tuh udah seng. Terus di dalamnya ada sel lagi. Wah, emang kayak di film-film kembali lagi. Damn, dan itu kayaknya serem banget itu. Tiap ada yang keluar dari situ pasti kesurupan, tau gak sih? Oh gitu. Yes. Oh berarti ada mistis-mistisnya juga ya. Banget. Ada kejadian horor gak selama Dea 1 tahun di sana? Wah banyak. Apa tuh? Gue jadi lebih sensitif tau. Jadi bisa ngerasain. Rasain, ngelihat juga. Pernah ngelihat? Sering. Di semua itu udah diliatin. Di rutan. Yes. Ngelihat tuh maksudnya apa, pocong apa? Wah banyak. Nih bayangin kan aku tiap mandi. Gue nggak konsisten dari tadi aku gitu. Sorry ya. Apa-apa ya. Jadi waktu lagi mandi jam 2:30 pagi atau jam berapa, kayak subuh lah, mentok subuh gitu loh. Sebelum subuh lah ya. Itu tuh tiba-tiba lagi udah selesai mandi, lagi pakai handuk, tiba-tiba depan tralis ada pocong lihat-lihatan gitu. Anjing. Fuck. Kita kayak gue kayak langsung Allahumma lakasumtu. Kenapa baca? Lah kok baca surat ini deh? Buka puasa. Kok buka puasa deh gitu. Pada kaget kan. Terus lihat apaan lo? Poci. Ya udah biasa. Oh, awalnya nggak ada yang teriak apa? Maksudnya yang baru-baru masuk kaget gitu? Ada yang kaget nangis gitu. Dan kita udah langsung kesurupannya begini loh. Oh nari. Oh gila, gue kalau udah kesurupannya begitu mendingan gue kabur dah. Mendingan gue tidur. Takut ngempet tau kesurupan tuh, walaupun gue baru kesurupan tuh terakhir sebelum gue pulang kayaknya. Hah, sempat kesurupan? Sempat kesurupan, gue yang merasa enggak lah, gue gak mungkin kesurupan, kan gue bestinya. Oh gitu, akhirnya kesurupan. Karena kesurupan gue waktu sholat tahajud, gue baca katanya. Sholat tahajud? Ya. Wah, itu emang pada rutin ya? Iya. Orang-orang di situ ya? Napi-napinya, oh gitu. Gue selalu sih, gue sampai sekarang tidak pernah meninggalkan tahajud, istiqoroh, hajat. Oh iya, kebiasaan dari rutan ya. Oke, terus. Itu katanya gue lagi sujud atakiyatul akhir kayaknya gitu deh. Gue baca surat Al-Hujurat. Itu kenceng banget. Oke. Dan gue nggak hafal loh surat Al-Hujurat itu. Kenceng banget. Sampai pada bingung, Dea gitu. Oh, langsung tiba-tiba baca itu ya. Terus habis itu kayak diminumin air. Gitu kan, diciprat-cipratin air, didoain, langsung, kenapa? Oh langsung gitu. Langsung kenapa? Langsung keluar logat Jawanya. Kenapa? Oh. Kenapa ya? Nggak ngerasa apa-apa ya? Ngerasa apa-apa. Oh katanya sih habis kerasukan kata-kata orang sih gua nggak tahu. Cuma intinya jadi makin sensitif. Oh gitu benernya, ya. Iya. Tapi di lapas bisa. Rutan. Wah. Di lapas mulu gua, astagfirullah. Di rutan kayak gitu terus ya, bisa bisa kesurupan, bisa kesurupan massal. Astaga. Ada tuh momen kesurupan. Oh, pernah. Oke, terus gimana cara ininya menetralkannya? Petugas datang. Baca-baca doa gitu. Iyalah. Makanya aku selalu bilang kan ke anak-anak kamar tuh, jangan lupa sholat ya, jangan tinggalin sholat. Gitu. Oke. Yang kejadian paling serem selama Dea ada di penjara, yang ini paling serem banget nih. Bayangin ya, kan aku tidurnya tuh ada samping aku ada 1 orang. Aku kedua. Urutan depan tuh. Ya kan satu lapak tuh 6 orang kan. Itu tuh ini serem banget sih Kak, serem banget. Gue tuh tidur, posisi tidur tapi kayak setengah kayak sleep paralysis gitu, paham gak sih? Itu tuh tiba-tiba ada sosok yang sangat menyeramkan, pakai jubah, terus kepalanya tuh ada tutupan kayak loni Belanda gitu. Dia ngomong gini, jangan lupa sholat ya kamu. Langsung itu tuh kayak benar-benar Al-Quran gue itu di atas loker, jatuh kena muka. Berarti jam 3 gitu. Jam 2:30, jam 2-an. Oh, itu paling serem deh. Karena itu ngingetin sholat loh. Iya. Itu hal yang mau sosoknya seserem apapun gak ada menurut gue seserem itu. Ngingetin sholat.
Jangan lupa sholat ya gitu. Gitu. Makanya gue itu nggak pernah mau ninggalin yang namanya sholat, jujur aja. Ya meskipun sekarang ya kalau lagi di luar gitu-gitu rada susah. Tapi kalau selama gue ada di posisi di kosan, gue akan selalu menjalankan ibadah itu karena gue takut dengan momen itu. Ya bawa mukena ini aja, sekarang kan ada mukena. Mukena ya. Ya soalnya bini gue juga bawa mukena yang kecil gitu. Iya kan? Iya ada sekarang. Iya tahu. Jadi tetap sholat tuh dim. Lu daripada diingetin noni Belanda, dia sholat Jumat aja. Wah. Tapi itu serem banget loh Kak, seriusan. Dia posisiin ke belakang gitu nengok, jangan lupa sholat ya kamu. Merinding sih. Allahu Akbar, gue bangun langsung tiba-tiba kejatuhan Al-Quran, gila gak sih? Langsung sholat tuh ya. Langsung tuh langsung mandi, ambil air wudhu, sholat. Gue nangis. Takut semerinding itu loh. Mau gue liatin setan yang kepalanya kebo kayak. Ada gitu, pernah lihat? Ada sampai temen gue samping tuh sampai nangis jeritan gitu karena ngeliat dia. Gitu ada yang apa ya, lihat sosok Mbak K, Miss K, baca astagfirullahalazim. Dan berarti sosok hantu emang seperti kayak kita lihat di sosial media, emang begitu bentukannya ya. Tapi bayangin ya, pernah nggak sih nih teman gue petugas nih ya, kan lagi jaga malam tuh ya. Dia tuh kayak cuma ngelihat, oh ada blok B di sana. Blok B tuh kosong Kak, gak ada apa-apa, cuma buat karantina doang. Kalau nggak sama yang sakit gitu. Dia tuh cuma ngelewat, ini kosong mah, ada yang nyautin, anjir serem kan, anjing. Kosong mah, astagfirullahaladzim. Ada lagi ternyata serem, gue lupa. Gue itu selalu dipanggil buat make upin petugas di sana. Gue seneng untuk melakukan hal itu. Bukan karena paksaan ya. Jam 4 pagi gue dikeluarin dari blok. Jam 4, jam setengah 5 lah waktu itu. Dan itu gue ngeliatin blok B itu ini wartel, terus blok B kosong, gak ada apa-apa. Tiba-tiba gue jalan, ya kan, gue pakai apa namanya, kayak hijab, gitu. Nggak, tapi cuma buat bukan apa, pasmina. Cuma buat nutupin badan karena dingin banget, sedingin itu, ya kan. Assalamualaikum di kuping gue. Waalaikumsalam, gue langsung lari. Kalau nggak disautin balik gue takut dikejar. Jadi abis waalaikumsalam gue lari. Terus gue ngos-ngosan kan. Terus ditanyain tuh sama ada kan petugas itu, pejabat itu, dia ngapain lari-lari? Ya Allah Bu, ada yang assalamualaikumin saya gitu. Minum dulu. Petugasnya minum dulu gitu. Oh, berarti kita tuh kalau misalkan ketemu hantu ngapain aja sih deh? Apa sikap kita harus apa sih? Yang paling aman lah. Ya udah. Based on pelajaran dari kayak pura-pura nggak tahu aja. Oh gitu. Pura-pura, astagfirullahaladzim, kalau nggak baca doa lah ya, ayat kursi tuh. Bener tuh ya. Gitu, pokoknya ayat kursi jangan kayak gue apalin tuh ayat kursi, jangan doa buka puasa doang yang ngapal. Lo malah kasum tuh. Ada pocong kalau malah kasum tuh. Diajak sahur. Waduh gila, tapi 1 tahun pengalaman berharga tuh udah di situ Iyalah, ya. agama segala macem belajar di situ. Jangan abis pulang dari situ nipu lagi, kelakuan sama aja kayak Dajjal. Iya itu jangan sampai ya. Jangan sampai lah, maksud aku kayak gue masih foto-foto seksi. Oh masih. Oke. Terus? Cuma kan itu bukan patokan dari apa ya? Aduh, ntar salah lagi ngomong gue. Apa? Yang hati-hati aja, makanya ngomongnya hati-hati coba. Itu bukan patokan di mana orang masih jahat atau apa ya. Kayak karena gue masih suka aja untuk foto-foto dan pakai. Gue belum bisa untuk seperti itu, paham gak sih? Tapi kalau misalkan nanti nikah disuruh tertutup 100% gimana? Maksudnya ya tertutup berhijab atau apa sih, disuruh gitu gimana? Misalkan mau nggak atau nggak dulu? Kayak dulu. Oh berarti belum siap ya? Gue belum siap, gue takutnya malah karena paksaan dia. Jadi nggak ikhlas. Ntar gue minta cerai. Ada tuh begitu minta cerai. Nggak bercanda, ntar takutnya gue lepas hijab dihujat lagi, jadi masalah lagi. Jadi lebih baik semua diawali dari hati nggak sih? Gitu. Yang penting kan udah ada Tuhan di sini. Oke. Ya kan? Dan sampai sekarang selama keluar dari lapas ada yang komen-komen melecehkan? Banyak lah, gue dikatain kayak gimana tuh? Iya, maksudnya melecehkan aja, berapa deh atau enggak yang omongan anjing-anjing gitu, enggak ada? Banyak banget, terbaca deh. Dan udah paling jahat apa? Paling jahat deh. Paling jahat tuh
Gua ewe lu gitu. Iya, paling juga udah kendor sana sini, udah kayak Oke. jengger ayam gitu. Kayak apa sih yang lo expect-kan dari badan perempuan? Ya, Payudara perempuan tuh beda-beda loh Oke. bentuknya. Apa yang kamu ekspektasikan? Dan bikin video selama ini pun satu cowok juga kan? Iya, apa yang kamu ekspektasikan dari badan seorang perempuan? Oke. Ngomongin bentuk payudara, ngomongin bentuk vagina gitu. Hey, please remember, Ya, kamu tuh dilahirkan dari perempuan juga loh. Iya benar. Itu sampai sekarang sakit hati banget dia baca itu ya. Sakit hati sih enggak, cuma kayak yang lo gila ya. Ini orang-orang gila, orang sinting tuh. Iya, soalnya kan udah pasti ya netizen lagi. Iya, maksudnya kayak orang nggak waras sih ngomong kayak begini. Iya. Nggak usah kayak kalau lo mau nyerang gue ya udah sih. Gitu. Oke. Tapi jangan sampai lo kayak gitu ke perempuan lain. Oke. Yang catcalling di jalan ada? Gak ada sih sampai sekarang. Cuma yang tiba-tiba ngajakin foto ada. Ngajakin foto. Masih sopan. Masih sopan. Tapi ketika gue bad mood gak. Gue bilang enggak. Kok lagi bad mood tuh maksudnya gimana? Kadang kan mood gue tuh jelek tuh. Oh, mood swing. Jadi kayak aduh lagi panas nih gitu. Terus tiba-tiba kayak lagi tempat kopi, terus kayak ada yang kenalin gitu, ngajakin foto. Enggak dulu. Maaf ya mas, aku lagi gak available aja secara mentally. Kayak lagi capek gitu. Jadi jangan. Aku lagi bad mood. Oke. Tapi jalan sama cowok udah ada ya? Berarti pas keluarin dari September itu udah ada jalan sama cowok? Ada. Yang deket-deket udah ada? Ada. 1-2 orang berarti, gak cuma 1 orang? 1 orang. 1 orang doang? Sampai sekarang. Sampai sekarang ini? Bisa dibilang 1 orang. Yang tadi itu ya, yang berarti kita bahas itu tadi ya? Iya, tapi kan jujur aja gue rada kasihan juga sama dia karena gue dry text banget orangnya. Jadi gimana tuh? Dry text tuh kayak gue jawabnya singkat padat jelas dan sebutuhnya aja gitu. Bukan karena gue nggak butuh dia, tapi paham gak sih, gue tuh lagi proses memantaskan diri juga. Gue lagi proses, oh ya gue lagi gak available secara mentally untuk menanggapi romansa seperti itulah gitu. Tapi dia ini terus nge-push terus. Bukan nge-push, dia ngasih perhatian. Ya makasih, tapi please ngertiin posisi aku lagi capek gitu loh. Iya. Kayak dan masalah lalu kemarin tuh lagi males banget deh gitu. Oke. Berarti bagaimana cara healing dari itu Dea, dari kasus yang kan secara nggak langsung kan Dea tuh udah dilihat badannya satu Indonesia lah mungkin. Ya kalau nggak secara nggak langsung, kalau yang lihat videonya ya. Terus habis itu tadi ada komen-komen jahat kayak gitu, masalah payudara, masalah itu vagina. Itu kan yang kemarin. Sekarang itu kan kemarin kan? Badan yang kemarin kan? Itu ciptaan Tuhan, sekarang ciptaan klinik. Oh dia operasi. Ada lagi. Nah, jadi gimana healingnya? Nggak, healingnya gimana dia dari runtutan bikin video porno, terus habis itu ditangkap polisi, masuk penjara, ketemu hantu pula, sekarang keluar dari rutan juga. Apa? Hantu tidak seseram pengadilan. Oh siap, iya kayaknya ya. Cobain. Astagfirullah, amit ya Allah. Jadi mungkin nuntut orang. Ya nuntut mungkin. Orang kan. Benar. Jadi ya apa kan? cara healingnya gimana? Kalau metodenya dia sama orang lain kan beda. Metode dia apa selama ini? Semoga ini apa ya, bisa jadi contoh buat orang-orang ya. Iya. Gue ibadah sih. Oke. Gue ibadah. Walaupun tetap foto seksi tadi yang dibilang itu. Iya, maaf ya ampun. Jadi ibadah. Gue tuh punya hajat. Oke. Jadi gue tuh gimana pun juga gue akan berusaha untuk memohon ampun sama Allah lah ya, sama Tuhan. Itu ya Allah maafin aku, kayak tolong bentuk aku menjadi manusia yang lebih baik gitu. Aku tidak pernah menyesali hal yang terjadi kemarin. Mungkin perbuatanku salah, tapi kalau untuk kita sesali itu tandanya kita tidak percaya dengan takdir Allah kan. Jadi gue tuh bener-bener nih ya buat kalian, jangan lepas dari zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu artinya bagus juga. Itu salawat Nabi Yunus by the way. Itu selalu ini yang sekarang lagi gua itu sama la haula wala quwata illa billah. Itu. Yang Nabi Yunus kenapa enggak boleh lepas? Kalau buat aku enggak lepas karena itu mengingatkan kita kalau kita tuh adalah orang yang zalim dan kita cuma butuh kekuasaan Allah gitu loh, kekuasaan Tuhan kita untuk menyelamatkan kita dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal buruk gitu. Tapi selebihnya kita pasrahkan takdir itu sama Tuhan.
Ya dan setidaknya udah ngelakuin hal yang baik aja ya. Iya, Terus kayak aku berusaha untuk jadi orang yang lebih baik. Aku berusaha untuk menyantuni ibuku sendiri. Aku berusaha kayak membahagiakan dia dengan ya. Aku sekarang baik-baik aja loh. Aku sekarang alhamdulillah udah kerjanya udah enak gitu. Banyak kerjaan masuk gitu. Gitu loh. Kak. Iya. Dan memang tadi soal foto seksi juga misalkan ya. Sebenarnya gue nggak tahu setidaknya dia tetap ngelakuin apa yang seharusnya sebagai muslim, tetap jalanin. Biasanya tuh nanti akan ada hidayah sendiri, berhenti sendiri juga kok. Amin. Itu sih. Entah kenapa tiba-tiba berhenti aja gitu. Iya kayaknya ya. Iya, tapi tetap lakuin aja makanya sholatnya, Sholat tuh, zikirnya. karena sholat tuh kan ini ibadah yang wajib loh. Iya. Gitu. 5 waktu nih sekarang. 5 waktu. Bahkan aku nih ya. Aku nggak putus dari qobliyah atau 2 rakaat sebelum subuh loh. Okay. Setelah itu setelah subuhan aku selalu baca Al-Waqiah sampai hafal. Okay. Gue 6 kali loh khatam Quran dia dalam sana. Itu hidayah yang bener-bener bikin gue ngerasa gue luar biasa banget ya melewati hal ini. Gue khatam Al-Quran 6 kali di dalam penjara.